Aku cari di rumah. Mau di sini. Bentar dulu marimu. Ini cari di depan sekolah. Ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan pagi ini dengan melanjutkan kajian kita seperti dahulu. Setiap minggunya mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, saya membacakan ya. Ini tidak nyambung. Mau enggak? Ya, itu pertama sekali membaca Anan. Anan. Abu Zainab berkata, secara dirinya karena dengan manusia bukan benar yang Ya, ini yang dibaca oleh Anan ya. Abu Zaid berkata secara tersurat hadis ini menyatakan hak kesamaan ya, persamaan. Tetapi sebenarnya manusia itu punya sifat yang mengutamakan dirinya. Setiap manusia itu mengutamakan dirinya sendiri. Karena sifat manusia itu suka melebihkan dirinya. Makanya dia mengutamakan dirinya sendiri. Ketika seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, maka ia merasa dirinya berada di bawah orang yang diperlakukannya demikian. Nah, jadi bukankah sesungguhnya manusia itu sedang haknya dipenuhi dan tidak dizalimi, ya kan? Sesungguhnya iman
yang dikatakan saling sempurna itu ya ketika seseorang berlaku zalim kepada orang lain atau ada hak orang lain pada dirinya, ia segera menginsafinya perbuatannya itu. Sekalian hal itu berat dilakukan sekalipun itu berat dilakukan. Nah, jadi apa yang dimaksudkan? Sesungguhnya iman yang dikatakan paling sempurna itu ketika seseorang berlaku zalim kepada orang lain. Zalim itu artinya menganiaya orang lain. Pada hak orang lain, pada dirinya, saya segera menginsafi perbuatannya. Sekalipun hal itu berat. Inilah manusia, sifatnya manusia itu. Ingin menang sendiri. Sekarang gitu. Oh, baca ya. Sudah baca berubah ya. Diriwayatkan bahwa Udail bin bin Ayyad berkata kepada Sofyan bin Uyainah ya. Jika anda menginginkan orang lain menjadi baik seperti anda, mengapa anda tidak menasihati orang itu? Mengapa anda tidak menasihati orang itu? Karena Allah. Bagaimana kalau anda menginginkan orang itu di bawah anda. Ya. Tentunya Anda tidak akan menasihatinya. Sebagian ulama berpendapat hadis ini mengandung makna bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Oleh karena itu dia harus mencintai saudaranya sendiri sebagai tanda bahwa dua orang itu menyatu. Ya. Seperti tersebut pada hadis lain. Ya. Orang-orang mukmin laksana satu tubuh. Bila satu
dari anggotanya Bila angkunannya bila satu dari anggotanya bila satu bila satu dari jadi anggotanya anggotanya sakit sakit, maka maka seluruh tubuh tubuh turut turut mengeluh mengeluh kesakitan kesakitan dengan dengan merasa merasa demam demam dan tidak bisa dan tidak bisa tidur tidur malam hari. malam hari. Nah, begitu Bang Cak ya. Jadi orang mukmin sesama orang mukmin itu seperti satu tubuh. Nah, kalau Bang Cak misalnya marah kepada Bang Atim, nah berarti sama dengan tubuh. Marah karena Atim bisa memarahi Bang Atim juga. Jadi ya kita lanjut. Lanjut siapa nih? Atim. Ini di situ baru mau dibawa. Hmm. Ini keong nih. Ini baca. Ibnu Mas'ud Radhiyallahu radhiyallahu anhu iya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. tidak halal saat darah seorang muslim kecuali karena salah itu di antara tiga perkara: orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah. Bukhari apa dong? Nomor Nomor 6.878 Muslim nomor 1676 676. ya. Oke, Bang. Keo. Nih, Keo. Mantap, men. Nah, jadi tadi yang dibaca oleh Bang Atim tadi berbunyi ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahlil damul amra'i muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa di badihi salasa as-sayyibun zani wa nafsi binafsi wa taraka la yanhu ma faraka li jam'ah, ya kan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara. Orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa. Nah, jadi kalau berzina itu jiwa dengan jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu masuk merusak jamaah. Nah, inilah. Jadi orang-orang yang berzina halal darahnya. Ya, tak boleh berzina. Ya kan? Kemudian jiwa dengan jiwa. Kalau nggak membunuh satu jiwa, dibayar dengan jiwa lagi. Dan orang yang meninggalkan agama itu sama. Meninggalkan agama merusak jamaah karena dia sudah mengikuti agama, kemudian dia masuk menghasut untuk merusak jamaah. Nah, itu tidak boleh. Kita lanjut. Aku.
Aku. Ya. Pada beberapa riwayat disebutkan tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal. Kalimat telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah merupakan penjelasan dari kata muslim. Kalimat yang merusak jamaah adalah penjelasan dari kata yang meninggalkan agamanya. Ketiga, golongan ini darahnya dihalalkan berdasarkan nas. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kaum muslim, dan yang dimaksud dengan merusak jamaah adalah keluar dari agama. Inilah yang disebabkan darahnya dihalalkan. Kalimat yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah, adalah kalimat umum yang mencakup setiap orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk apapun. Maka ia wajib dibunuh kalau tidak mau kembali kepada Islam. Para ulama berkata, kalimat tersebut juga mencakup setiap orang yang menyimpang dari kaum muslim dengan berbuat bid'ah, merusak atau lainnya. Wallahu a'lam. Ya, pada beberapa riwayat disebutkan Yang terlalu dekat banget, Bang. tidak halal darah seorang muslim, tidak halal ya, yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah ya secara benar-benar kecuali Allah yang sesungguhnya aku adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga hal. Jadi orang muslim itu tidak mudah dibunuh, tidak halal darahnya, karena kalimat yang telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar adalah kecuali Allah. Yang disembah itu, yang benar itu adalah Allah. Yang lain tidak boleh. Dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Aku adalah utusan Allah. Ini kata Nabi Muhammad SAW merupakan penjelasan dari kata Muslim. Nah, jadi Muslim itu adalah asalnya dari Rasul Allah, utusan Allah. Jadi kalimat yang merusak jamaah adalah penjelasan dari kata yang meninggalkan agamanya. Jadi orang Muslim keluar dari agamanya, itu maksudnya yang merusak jamaah. Kenapa dia mengatakan merusak jamaah? Karena akan menghasut orang Islam itu jelek, orang Islam itu tidak benar, orang Islam itu menyimpang. Nah, ini maksudnya. Seperti di zaman sahabat Nabi, ya kan, ketika pertarungan antara politik aliran yang mendukung Ali sebagai calon pengganti Nabi, padahal para sahabat memilihnya adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, tapi barisan sakit hati inilah yang disebut dengan merusak jamaah tadi. Jadi ketika golongan ini darahnya dihalalkan berdasarkan asnas, ya berdasarkan as. Kenapa dihalalkan? Karena dia akan merusak generasi berikutnya. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kaum muslim, dan bermaksud dengan merusak jamaah adalah keluar dari agama, keluar dari ajaran-ajaran agama yang benar. Inilah yang menyebabkan darahnya dihalalkan. Jadi orang Islam keluar dari agama Islam, kemudian pasti dia akan menjelek-jelekan Islam. Ini halal darahnya itu. Kalimat yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah, adalah kalimat umum yang mencakup setiap orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk apapun.
maka ia wajib dibunuh kalau tidak mau kembali kepada Islam lagi. Jadi orang ini adalah orang yang munafik itu. Nah, para ulama berkata kalimat tersebut juga mencakup setiap orang yang menyimpang dari kaum muslim dengan berbuat bid'ah. Nah, berbuat bid'ah itu adalah menambah-nambah ajarannya atau memantas-mantaskan yang tidak diajarkan oleh Nabi diajarkan oleh dia. Itu merusak atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Lanjut. Nah, coba diperhatikan ini. Nah, ini sudah terjadi ya. Video. Nah, Ya, nonton film. nah, ini adalah sebuah pesantren lintas agama Nusantara. Kita perhatikan, ya sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Ini adalah orang yang asalnya dari golongan orang Muslim, ya kan? Tetapi dia mengaburkan ajaran Islam itu, dia buat pesantren. Contohnya pesantren ya, pesantren ini misalnya. Mohon disebarluaskan, sudah ada pesantren model seperti ini yang sudah dibangun di beberapa tempat. Nah, pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia di Kediri. Yang kedua, pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia di Semarang. Pesantren Jati Diri Bangsa ya Indonesia di Rembang. Pesantren Jati Diri Bangsa Nggak cuma bercanda doang. Indonesia di Boyolali. Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Kalimantan Utara. Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Mojokerto. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang penyimpangan dari mendirikan pesantren. Sebab di sini ada diajarkan semua agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Nah, ini disebut dengan pesantren. Nah, inilah orang-orang ini, pendiri-pendiri ini halal darahnya untuk dibunuh. Nggak cuma bercanda. Kenapa? Dia akan merusak generasi Islam yang akan datang. Nah, ini yang harus kita waspadai, makanya akan datang. Nah, jadi akan merusak-rusak niat itu kita. Nah, dan orang-orang yang kita kenal dan penghancuran akidah, inilah menghancurkan akidah, mengaburkan ajaran Islam sendiri. Kenapa? Semua agama itu baik. Nah, inilah namanya Islam liberal. Ya, Islam liberal yang seperti ini. Dia membuat pesantren tandingan supaya diakui oleh semua orang Islam, orang agama yang lain selain dari Islam, luar Islam. Nah, ini dia mendiri untuk merekrut semua agama. Apa motivasinya? Supaya Islam itu tidak berkembang dengan baik, dengan murni. Jadi semua agama itu baik. Nah, inilah contohnya. Yang perusak jamaah ini orang contohnya ini yang membuat pesantren-pesantren. Nah, hendaknya pemerintah juga waspada terhadap hal ini. Jangan sampai berkembang di daerah-daerah nanti ya akan merekrut generasi-generasi muda yang akan belajar di pesantren Jati Diri ini. Nah, jadi pesan terutama yang paling di Jepang yang bertanggung jawab adalah Departemen Agama. Mengapa pesantren itu harus bisa berdiri selain dari pesantren yang biasa, yang layak dan dengar. Nah, ada pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Inilah contoh-contoh yang perlu kita waspadai itu anak cucu kita. Lanjut baca. Sudah baca Maria. Secara tersurat kalimat yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau semacamnya terhadap kaum muslim. Maka untuk mengatasi gangguan itu, dia boleh dibunuh karena perbuatan semacam itu termasuk kategori merusak kaum muslim. Juga yang dimaksud oleh hadis di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh kecuali
karena dia melakukan salah satu dari 3 hal di atas. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh karena perbuatannya itu termasuk salah satu dari 3 perbuatan di atas. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakannya kafir dan sebagian lagi menyatakannya tidak kafir. Pendapat yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis lain, yaitu sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Mereka melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya, secara tersurat kalimat yang umum tersebut ya dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan. Nah, penyerangan yang semacam terhadap kaum muslimin. Nah, maka untuk mengatasi gangguan itu dia boleh dibunuh. Jadi kalau terang-terangan dia menyerang kaum muslimin, pergi ke masjid, kemudian menghajar, membunuh, menembak, atau membakar masjid, ini dibunuh orangnya seperti itu, untuk mengatasi. Karena perbuatan semacam itu termasuk kategori merusak kaum muslimin. Nah, orang sedang sholat, tiba-tiba ditembaki, kemudian dibubarkan. Ini orang yang seperti ini wajib dibunuh. Nah, juga yang dimaksud oleh hadis di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh, terkecuali karena dia melakukan salah satu dari 3 hal atas. Ya. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh. Karena perbuatannya itu termasuk salah satu dari 3 perbuatan di atas. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian menyatakan kafir dan sebagian lagi menyatakan tidak kafir. Nah, ini beda pendapat. Sudah jelas dia merusak agama, diserang kafir, dibela oleh ulama yang lain, mengatakan tidak kafir. Jadi pendapat yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis lain, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh. Jadi memerangi manusia itu supaya sampai dia bersaksi adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhannya Allah. Nah, yang menyatakan kafir. Dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Mereka melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, ini di dalam perbedaan pendapat, kalau sudah menuduh si A kafir, si B kafir, dua-duanya sudah tidak kembali lagi kepada aturan-aturan Allah. Ini dua-duanya bisa dibunuh. Jadi akibatnya akan terjadi permusuhan di antara sesama muslim. Lanjut. Kira. Tinggal sebenarnya aja dia. Maksud dari dalil ini ialah bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat secara utuh, dan meninggalkan salah satunya berarti membatalkannya. Pemahaman seperti ini berlaku jika dalil di atas dipegang secara harfiah, yaitu kalimat aku diperintah untuk memerangi manusia. Dipahami bahwa pemerintah memerangi ini berlaku bagi semua yang melanggar apa yang disebutkan. Pemahaman seperti ini dianggap lemah karena tidak membedakan antara memerangi dan membunuh. Sedangkan memerangi berarti tindakan dua pihak yang saling membunuh. Kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat tidak dengan sendirinya menyatakan kewajiban membunuh selama orang itu tidak memerangi kita. Wallahu a'lam.
Jadi yang dimaksud dari dalil ini ialah bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadat. Ya, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan melaksanakan salat, ya, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam salat dan mengeluarkan zakat secara utuh dan meninggalkan salah satu seperti yang membatalkannya. Nah, jadi pemahaman seperti ini berlaku jika dalil di atas diperang secara harfiah, yaitu kalimat aku diperintah untuk memerangi manusia. Nah, dipahami bahwa perintah memerangi ini berlaku bagi semua yang melanggar apa yang disebutkan. Nah, secara harfiahnya. Jadi pemahaman seperti ini dianggap lemah karena tidak membedakan antara memerangi dan membunuh. Sedangkan memerangi berarti tindakan dua pihak yang saling membunuh. Jadi kalau sudah memerangi itu berarti tindakan dua pihak. Satu membunuh, satu mau membunuh. Nah, ini tindakan dua pihak. Jadi kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat tidak dengan sendirinya menyatakan kewajiban membunuh selama orang itu tidak memerangi kita. Jadi maksudnya memerangi itu adalah memberikan nasihat atau memberikan ancaman-ancaman berbentuk ayat-ayat Al-Quran, itu memerangi. Dan jangan sampai membunuh. Jadi kalau sudah saling memerangi, saling membunuh, itu sudah tidak dibenarkan. Jadi yang benar itu memerangi itu adalah kata-kata untuk mengapa menyuruh orang lain itu supaya berhenti melakukan sesuatu kesalahan. Kalau dia sudah berhenti dan mau kembali kepada Islam, itu jangan diperangi lagi karena dia tidak memerangi kita lagi. Ini misalnya. Kita lanjut. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul jan. Wa man kana yaumin billahi wa yaumil akhir falyakrim daifa. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, nah beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ini perbuatan yang harus dilakukan oleh orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berkata yang baik. Tidak bisa kata baik, diam. Kalau dia kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya itu jangan dilihat-lihat aja. Tetapi kalau tetangganya misalnya lapar, kasih makan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tamu itu dimuliakan karena dia sekali-sekali datang ke rumah kita.
Nenek. Mana? Nenek. Yang ini. Nenek. Kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maksudnya adalah barang siapa beriman dengan keimanan Allah, yang diimaninya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridho Allah, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan benar-benarnya, dia tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dan semuanya itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan diminta tanggung jawab atas perbuatannya. Anggota badannya sebagaimana tersebut pada firman Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan diminta bertanggung jawab. Jadi kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maksudnya adalah barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi tidak asal-asalan imannya. Saya beriman dengan sempurna. Yang keimanannya itu, yang sempurna itu adalah menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridha Allah. Jadi selamat dari azab Allah, mendapatkan ridha Allah. Maka hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu dia takut kepada ancamannya Allah dan mengharapkan pahalanya. Nah, bersungguh-sungguh. Jadi kalau jangan sampai main-main, bersungguh-sungguh mengharapkan pahala Allah itu dan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang penting dari semua itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran, ya. Nah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana qalu anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan nanti itu pasti akan minta tanggung jawab. Inilah yang harus kita pahami di surat 17 ayat 36, ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana qalu anhu mas'ula. Janganlah kamu ikutan terhadap apa yang dilakukan. Kalau kamu semua pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan minta bertanggung jawab. Dari sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.